Puji Tuhan, selamat siang. Saudara-saudara semuanya, ibu bapak, apa kabar siang ini? Halo, selamat siang. Iya, senang berarti ada orang di sini. Ya, selamat siang juga bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah live streaming ya, lewat YouTube. Saya sangat percaya bahwa ada banyak hal yang memang kita lalui. Kadang-kadang kita merasa, kok harus aku hadapi ini ya? Kok harus begini ya? Kenapa enggak begitu ya? Itulah hidup. Yang sering saya katakan, bahwa seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan membawa kita pada sebuah kondisi yang kita sendiri mungkin enggak suka, tapi harus ada di situ. Tuhan bawa kita pada satu situasi yang kita enggak suka, tapi Tuhan merasa memang kita harus melewati itu. Itulah hidup. Karena itu saudara, hari ini saya ingin ajak saudara lihat firman Tuhan, berperang dengan cara Tuhan. Tadi pagi saya katakan, saya pengen buat tema khotbah gaya Medan, ngeri-ngeri sedap. Hidup ini ngeri-ngeri tapi sedap. Dan memang kalau kita mau belajar nanti saudara, apa yang mau kita belajar dari Alkitab, memang ya kok gini ya, oh ternyata begini itu. Awalnya kok gini ya, kok enggak gitu ya, kok enggak jadi gini ya. Saudara-saudara, mari kita belajar Alkitab dari Keluaran pasal 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, ini perkataan seorang nabi besar yang bernama Musa yang disampaikan kepada umat Israel, kepada bangsa Israel ketika mereka baru saja memulai perjalanan keluar dari Mesir yang akan menuju tanah Kanaan. Saudara tahu? Perjalanan itu harusnya ditempuh hanya 40 hari saja, tapi sengaja Tuhan bawa mutar-mutar, memerlukan waktu 40 tahun. Bayangin saudara, perjalanan lamanya 40 tahun. Saudara, kalau menuju satu tempat barangkali berapa lama paling jauh? Saudara ke Amerika 24 jam, udah paling jauh saudara, tapi ini 40 tahun. Nah saudara, tentu ada banyak hal mereka hadapi, ada banyak situasi yang tak terduga harus mereka lewati, membuat mereka, bagi saya sih agak masuk akal, membuat mereka kadang-kadang jadi panik, kadang-kadang berpikir kok begini, kok harus begini. Saudara-saudara, pemikiran kita selalu kalau Tuhan mau tolong saya, kenapa enggak bypass aja langsung gitu. Kenapa harus kayaknya disuruh belok ke kiri, kayaknya harus belok ke kanan, harus melewati ini, melewati itu. Kenapa enggak langsung aja sih? Itu maunya kita. Tapi Tuhan punya cara sendiri saudara. Tuhan kata pada umat Israel, kamu diam aja. Tuhan akan berperang. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka berkecamuk hal-hal yang saya katakan tadi. Mari kita coba lihat peristiwa ini dalam Keluaran pasal 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, maaf saya geser aja nih ya, supaya saudara bisa lebih leluasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Perhatikan, berkemah di tepi laut. Alkitab mengatakan di sini bahwa Tuhanlah yang menyuruh Musa membawa mereka berkemah di tepi laut. Jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir itu selalu dihitung dewasa laki-laki 600.000 orang. Dewasa laki-laki. Kalau tambah dewasa perempuan dengan jumlah yang sama 1,2. Kalau ditambah anak-anak dengan jumlah yang sama berarti 1,8 juta orang. Pergerakan mereka enggak mudah saudara, tapi Musa harus memimpin rombongan yang besar ini.
Dan ketika Tuhan mengatakan, ayo pindah, mereka harus pindah. Dan saatnya mereka disuruh berkemah di depan Baal Zephon di tepi laut. Nah, ternyata ada hal yang menarik. Tuhan katakan atau Musa katakan kepada Tuhan katakan pada Musa supaya disampaikan pada orang Israel. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Mereka telah tersesat. Jadi Firaun menduga mereka sedang tersesat. Mereka sudah terjebak, mereka dalam posisi terjepit. Dibawa Tuhan mereka pada situasi yang terjepit, yang tersesat. Di depan ada laut. Sehingga ketika Firaun melihat posisi Israel yang seperti itu, Firaun sangat bersemangat untuk membawa mereka pulang ke Mesir. Kenapa sesungguhnya Firaun berusaha bawa mereka pulang? Lihat dalam ayat yang keempat, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan Israel pergi dari perbudakan kita. Artinya apa? Dia kehilangan paling tidak 650.000 karyawan. Berarti ada kegoncangan, saudara, kalau tiba-tiba keluar sekelompok besar orang, 650.000 budak mereka. Berarti stabilitas ekonomi terganggu. Ini yang membuat Firaun mengatakan, ayo kita jemput mereka pulang, kita bawa mereka balik ke kita. Apalagi sekarang posisi mereka sudah terjepit, sudah terjebak. Cukup mudah begitu. Kenapa? Mereka nggak akan bisa lari, depan mereka ada laut. Ayo kita jemput mereka. Sehingga lihat ini. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Artinya apa? Satu kereta itu berarti ditunggangi seorang perwira. Sudah pasti berapa prajurit bersama dengan dia. Saya nggak tahu hitungannya, ada Pak Jafar di sini mungkin tahu. Kalau prajurit, seorang perwira memimpin satu tim atau apa namanya untuk berperang, berapa kira-kira di bawah dia? Kali 600. Ini menunjukkan keseriusan Firaun. Dia pimpin langsung pasukan itu untuk mengambil mereka. Kenapa? Kita kehilangan ratusan ribu budak. Ini nggak bisa dibiarkan. Ekonomi kita bisa kacau. Saudara, itu kondisi. Itu kondisinya. Ketika Firaun telah dekat, ini kondisi orang lain. Jadi itu di pikirannya Firaun. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi pada orang Israel. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ngeri ya. Makanya saya bilang ngeri-ngeri sedap. Ngeri. Mereka lihat, ya ampun, Mesir di belakang dengan pasukannya. Lihat ke depan, ya ampun, laut terjepit. Sehingga mereka katakan apa? Di pikiran mereka berarti mati kita, mati kita, mati kita. Sehingga mereka kata apa? Apa tidak ada kuburan di Mesir? Kenapa kami harus dibantai di sini? Dalam pikiran mereka, Firaun bukan datang ingin bawa mereka pulang, tapi Firaun akan datang membunuh mereka di pinggir laut itu. Matilah kita, matilah kita. Saudara-saudara, memang jujurnya kalau kita dalam posisi terjepit, pasti pikirannya langsung ke hal yang negatif.
mati kita, mati kita, mati kita. Memang saudara, kadang-kadang kita saudara seringkali membuat masalah itu justru lebih besar dalam pikiran kita. Sering yang terjadi di kita adalah mengasumsikan yang kita hadapi itu terlalu besar dibanding dengan keberadaan kita. Tapi inilah manusiawi saudara. Matilah kita, matilah kita. Tadi pagi saya katakan sedikit gurauan, kadang-kadang kita begini saudara. Seringkali kita hanya untuk membuat kayaknya lebih serius, lebih seru. Misalnya, sumpah limper belah 7 pun aku gak dapat. Sumpah limper belah 7. Saya pengen tanya saudara yang pernah bilang limper belah 7. Pernah gak lihat uang limper? Itu zaman saya kecil limper itu 5 perak. Ada koin limper, betul gak? Ini belah 7 lagi. Ya ampun. Udahlah gak usah lebay lah. Bilang aja saya gak kebagian, selesai. Sama, matilah aku. Kalau begini siapa yang kuat? Matilah aku. Ya ampun. Kadang-kadang sudah kita kepanikan kita yang membuat masalah itu sepertinya lebih besar. Nah ini target mereka siapa? Musa. Musa, apakah gak ada kuburan di Mesir sehingga kau harus bawa kami ke sini? Saudara-saudara. Dan mereka berkata, apakah tidak ada? Nah makanya tadi saya katakan, menjawab inilah, lihat, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Saudara-saudara, padahal saudara tahu kalau baca Alkitab, Tuhan menyuruh Musa kembali ke Mesir karena Tuhan katakan, teriak umatku sudah sampai kepadaku minta tolong. Bahwa mereka mengalami sengsara di Mesir. Karena itulah Tuhan meminta Musa kembali ke Mesir. Dan Musa menolak karena dia tahu umat Israel ini mau dibela juga gak bisa. Mau ditolong juga gak bisa. Karena selalu merasa sudah nyaman dengan kesusahan. Kok bisa ya bahasa saya begitu ya? Nyaman dengan kesusahan. Gimana saudara? Orang kalau sudah terlalu lama susah saudara, kesusahan itu dianggapnya sudah kesenangan saudara. Halo, nangkep maksud saya? Jadi ketika kita mau ajak dia bangkit pun dia merasa jangan ganggu aku. Aku sudah menyatu dengan kesusahanku. Memang inilah nasibku. Nah kira-kira begitu. Biar kami bekerja di Mesir. Mau gimana-gimana biarlah. Yang penting kami, jangan ganggu kami. Mereka gak ngerti bahwa ternyata Musa diutus Tuhan membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara, kenapa? Karena mental mereka memang sudah jadi mental budak betul. Bagi mereka yang penting bisa makan cukuplah, gak pernah berpikir lagi yang lebih lagi. Saudara masih ingat saya pernah katakan ada orang mengklasifikasi hidup ini dalam 3 klasifikasi. Yang pertama, orang yang disebut dengan quitters. Quit, orang-orang yang gampang menyerah. Ada tantangan sedikit, ya sudahlah, saya gak mau ikut, cukup begini aja lah, daripada ada risiko nanti. Tapi ada yang kedua, ini disebut dengan campers. Orang-orang yang sudah pada level tertentu langsung merasa puas. Mereka sudah merasa menjadi orang yang sukses. Padahal sebenarnya baru inilah yang disebut dengan orang-orang mediocre, saudara. Orang-orang yang baru dapat sesuatu, merasa langsung udah hebat. Jadi ketika dikasih tantangan, dia kata, enggak, saya udah cukup gini-gini aja. Ini aja pun udah puji Tuhan ini. Walaupun ada kesempatan. Tapi yang ketiga, orang yang disebut dengan kelompok climbers. Yang selalu ingin naik. Dia enggak peduli seberapa tantangan. Tapi dia selalu mengatakan apa? Saya pasti bisa lebih dari hari ini. Saya masih bisa lebih dari hari ini. Saya masih bisa lebih dari hari ini. Saudara-saudara, kalau lihat kelompok orang Israel, di kelompok mana dari 3 ini dia? Pasrah pada hidup. Biarlah kami bekerja di Mesir. Kenapa ganggu kami sehingga kami mati di sini? Saudara-saudara, namanya pertarungan hidup, resiko ada. Setuju saudara?
Namanya pertarungan hidup, risiko ada. Kalau kita mau naik ke atas, risiko ada. Sampai orang mengatakan begini, saudara, semakin tinggi kita memanjat, angin semakin kencang. Jadi orang yang takut ketinggian, ya jangan memanjat, ya tetap aja di bawah. Saudara-saudara, hidup ini sebuah pertandingan, hidup ini sebuah perjuangan. Tuhan memang sengaja membuat seperti itu. Kalau saudara nanti baca Alkitab, itu sebenarnya tujuan Tuhan adalah supaya orang Israel percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apapun bagi mereka. Tuhan ingin membuka wawasan mereka supaya tidak hanya berkutat pada pemikiran mereka, menyerah pada hidup. Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan bisa lakukan apapun. Kalau saudara lihat peristiwa Israel keluar dari Mesir, ada banyak hal yang mustahil Tuhan lakukan bagi mereka, betul? Minta air tiba-tiba dikasih air dari batu, hanya diketok keluar air. Kemudian makan mereka sekian banyak, Tuhan kasih mana setiap hari. Mereka katakan bosan hanya makan mana, dikasih daging burung puyuh setiap hari. Gak gampang layan 2 juta orang, saudara. Saudara buat pesta undangan 500 aja, 3 bulan persiapan. Gimana saudara? Kalau saudara berani ngundang 2 juta orang buat pesta, sekota Medan loh itu. Gimana saudara? Tapi Tuhan bisa layani gak kewalahan. 40 tahun, 3 kali sehari makan. Halo, siapa yang bisa lakukan itu? Kalau bukan Tuhan. Tapi mari kita kembali kepada peristiwa ini, saudara. Ini titik awal. Mari kita kembali. Nah, mengapa Tuhan membawa mereka pada posisi terjepit? Pada situasi kengerian tadi itu. Kembali topik kita hari ini, berperang dengan cara Tuhan. Tuhan ingin tunjukkan kepada umatnya, begini caraku menyelesaikan masalahmu. Yang pertama, lihat. Kemudian berangkatlah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Jadi tadinya malaikat ada di mana? Di depan. Nah, sekarang malaikat pindah ke belakang. Tujuannya apa? Karena Mesir, musuh, berada di belakang. Lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Saya terjemahkan dengan singkat, Tuhan membuat benteng pembatas antara umat Mesir, antara tentara Mesir dan umat Israel. Malaikat bergerak ke belakang menjadi tembok. Alkitab mengatakan sehingga orang Mesir harus terhenti di tempat itu karena mereka nggak bisa lewat karena ada kegelapan yang luar biasa. Mereka nggak bisa lewat. Saudara lihat, itu cara Tuhan. Tuhan buat tembok yang menjadi pemisah antara lawan dan kita. Tuhan gak izinkan tentara Mesir menyentuh mereka. Saudara perhatikan, tadi dikatakan dalam Alkitab mereka bawa kereta kuda. Tentu jalannya lebih cepat. Sementara orang Israel sedang berjalan, mungkin juga narik anak-anak, itu lambat. Kalau disuruh lomba lari udah pasti kalah. Tapi Tuhan pakai cara apa? Dibuat tembok pemisah lewat awan gelap. Sehingga orang Mesir nggak bisa bergerak, saudara. Saudara lihat, itu cara Tuhan. Sehingga musuh itu nggak bisa menyentuh. Saudara mungkin dalam peristiwa yang berbeda. Saya pernah punya pengalaman, awal-awal saya datang ke Medan, saya membuka pelayanan di satu daerah, saudara. Tiba-tiba pagi-pagi di pintu depan tempat saya tinggal itu, ada kayak kembang baru disiram. Kembang gitu. Saya nggak paham yang begitu-begitu. Tapi kemudian tetangga mengatakan, berarti tadi malam ada orang ingin celakai kamu. Tadi malam berarti ada orang buat sesuatu di sini, ingin celakai kamu di dalam.
Dan ternyata saudara, saya bisa keluar dengan sehat. Karena saya yakin, dia bisa buat sesuatu, tapi Tuhan buat tembok. Sehingga gak bisa menyentuh saya. Saudara-saudara, mungkin kita gak pernah sadar. Bisa saja pernah ada orang merancang yang jahat kepada saudara. Saudara gak tahu. Tapi kenapa sampai hari ini engkau masih sehat? Saya yakin karena Tuhan buat ada tembok di situ. Sehingga dia gak bisa menyentuh saudara. Amin saudara. Saya percaya. Itu kan janji Tuhan. Dia menjaga kita seperti biji matanya. Jadi saudara harus sadar. Atau mungkin saudara pernah tahu juga. Ternyata ada orang yang mencelakai saudara. Saya pernah juga dulu dapat ancaman. Zaman dulu sih belum ada WA. Dulu masih pakai SMS. Ancaman bahwa saya akan dibunuh. Dibunuh bukan karena saya buat salah saudara, tapi karena ada ya peperangan rohani begitu, dia mau bunuh saya dengan cara santet dan sebagainya. Ketika saya baca, saya ketawa. Waktu itu ada jemaat bersama dengan saya, dia tanya, "Pak, kok Bapak ketawa baca SMS?" Saya kasih SMS-nya. "Kok diancam dibunuh Bapak ketawa?" Saya bilang, "Memangnya kenapa?" "Loh, ini kan Bapak mau disantet." Saya bilang, "Santet aja." Tapi Tuhan jaga saya saudara. Artinya begini, yuk yakinlah, malaikat kalau dalam kondisi aman, malaikat depan kita, menuntun kita melangkah. Tapi kalau ada bahaya, malaikat pindah ke situ saudara. Amin saudara. Kalau bahaya dari kanan, malaikat pasti pindah ke kanan saudara. Dengan caranya Tuhan. Bahaya dari kiri, malaikat pasti pindah ke kiri. Ini kata Alkitab. Sehingga tertahanlah pasukan Mesir. Gak bisa menyentuh. Nah sementara pada saat yang sama, apa yang terjadi pada Israel? Lihat, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelah air itu. Laut terbelah. Hei, laut itu tidak hitungan 10-20 senti. Tapi mungkin 10 meter paling rendah. Mungkin 50 meter bisa dalamnya laut, betul? Tapi Tuhan bisa tiba-tiba dalam malam itu. Sementara malaikat menahan dengan kegelapan tentara Mesir. Maka saat yang sama Tuhan buka jalan bagi Israel. Tadinya mereka di pinggir laut gak tahu mau buat apa-apa. Mereka akan mati kita. Tapi ternyata Tuhan buka jalan. Laut tiba-tiba terbelah. Kering. Ketika engkau merasa gak ada jalan, Tuhan pasti buka jalan bagimu. Dengan caranya Tuhan. Tuhan gak pernah kehilangan cara saudara. Tidak ada tangan manusia yang bisa melakukan itu. Tidak ada kemampuan manusia yang bisa melakukan. Tapi Tuhan melakukan itu. Supaya apa? Supaya umatnya bisa lepas dari ancaman. Supaya umatnya bisa selamat dari ancaman. Makanya saya katakan tadi, ngeri-ngeri sedap. Cocok judulnya kan? Halo? Ketika saudara lihat, ada Mesir. Tiba-tiba Tuhan buka jalan depan. Wah, ada jalan nih. Sedap tapi ngeri. Karena kiri kanan ini air nih. Gimana saudara? Saya nggak yakin saudara kalau di sini bisa menyeberang dengan sukacita. Pasti, kalau tiba-tiba menyatu, gimana ini? Aduh. Tapi Tuhan lakukan itu. Tuhan punya cara untuk menyelesaikan apapun yang kita butuhkan. Tuhan bisa buka jalan. Dan yang menarik, yang ketiga saudara saya dapat di sini, di ayat 23-25 lihat. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Jadi akhirnya setelah orang Israel sampai di seberang, maka Tuhan buka tembok awan tadi.
Dan mereka lihat orang Mesir di kejauhan, waduh, orang Israel di kejauhan, waduh, mereka udah nyebrang, ayo kita ikut. Ini ada jalan. Tuhan izinkan mereka masuk dengan keretanya. Wah, bersemangat. Bersemangat. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu apa? Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, sebenarnya mereka katakan, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Tapi terlambat saudara. Mereka sudah ada di tengah laut. Mereka ingin pulang gak bisa. Karena tujuan Tuhan buat seperti itu adalah, Musa katakan kepada mereka, orang Mesir yang hari ini kamu lihat, tidak akan pernah kamu lihat lagi selama-lamanya. Artinya apa? Orang Mesir yang selama ini menyusahkan kamu, sampai kapanpun tidak akan lagi nyusahin kamu. Karena apa? Firaun dan pasukannya akhirnya tenggelam di laut. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang-orang mereka yang berkuda. Perhatikan, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Gimana saudara? Dramatis sekali ya kisah ini ya. Tapi Tuhan lakukan itu. Tuhan lakukan itu. Apa yang saya ingin katakan pada saudara? Percayalah, tidak ada yang secara kebetulan di hidup ini. Kalau Tuhan izinkan engkau masuk pada situasi yang mengerikan, tidak ada gunanya menyalahkan siapapun. Tidak ada gunanya menuduh siapapun sebagai penyebab itu. Lebih baik kita berdiam diri dan berkata kepada Tuhan, Engkau yang izinkan aku ada di kondisi ini. Tuhan, Engkau yang izinkan aku harus mengalami ini. Aku sangat percaya di tempat ini pun Engkau tidak akan tinggalkan aku. Engkau akan buka jalan bagiku. Engkau akan menjaga aku dan buka jalan bagiku. Sehingga aku bisa melewati fase yang berat dalam hidup ini. Amin saudara. Amin. Tidak perlu kita mulai ke sana kemari, bicara ini, bicara itu. Tidak perlu kita mengatakan matilah aku, enggak perlu. Lebih baik berseru kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan menolong saudara. Saya pernah katakan kepada saudara, berapa banyak peristiwa dalam hidup engkau sudah lewati. Dan nyatanya sampai sekarang saudara masih bisa hidup. Masih bisa melampauinya. Kalau di masa lalu engkau bisa melewati, yakinlah di masa depan pun engkau bisa melewatinya. Bersama dengan Tuhan. Amin. Tidak ada yang berat di tangan Tuhan. Selama kita bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita.